Lalu dokter itu pergi. Setelah itu plas, dia seperti dibuka aura matanya, ternyata bapak sama anak itu ada di kamar mayat. Apakah jin, apakah genderuwo, ataukah makhluk lain? Di kamar ini ada arwah penasaran yang bergentayangan. Ada genderuwo satu di sini duduk. Genderuwo itu sedang menatap kita dengan kuku-kuku tajamnya, dengan mata merah, juga dengan rambut yang sedikit gimbal. Dia merangkak. Tuh kamar mayatnya sini, entah itu apa. Kita matikan bentar. Itu bentuk apa itu? Lalu seketika bosku akan mengetahui bahwa ternyata kita di dunia ini tidak sendirian. Buka pintunya, aku di belakang, aku di belakang. Selamat malam bosku, semoga rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap datang kepada kita dan kita semua tetap dalam lindungan Allah dari godaan setan-setan yang terkutuk. Dalam konten misteri Raja Sulaiman kali ini, Raja Sulaiman ada di Rumah Sakit Bangli di daerah Bali. Nah, mitosnya Rumah Sakit Bangli ini setelah ditinggalkan selama 10 tahun menjadi angker. Dan katanya akhir ini sedang viral, rumah sakit di sini nih banyak mengeluarkan tangisan-tangisan bayi, banyak mengeluarkan jeritan-jeritan yang menyayat hati. Akhir-akhir ini makanya Raja Sulaiman datang ke sini ingin membongkar fakta dan mitosnya. Nah, banyak cerita-cerita yang menyelimuti rumah sakit ini kenapa angker. Ada banyak cerita. Salah satu cerita yang melegenda adalah ada seorang ibu yang ingin melahirkan. Dia diantar oleh suaminya datang ke rumah sakit ini. Setelah dia melahirkan, dia merasa bahwa dia didorong di kereta dorong, lalu diperiksa tensinya, lalu dimasukkan di ruang perawatan, terus ada dokter datang, semuanya terang benderang katanya dia. Nah, saat dia setelah melahirkan bayinya, dia merasa bahwa dia tuh bayinya juga dibopong oleh seorang dokter. Nah, lalu setelah bayinya dikeluar, ditaruh di sebelahnya, dipangku di badannya, ditimang-timang gini, lalu dia tertidur. Nah, saat siang hari dia bangun, menurut ceritanya ternyata dia di ruang kosong salah satu kamar rumah sakit terbengkalai ini dan sendirian. Tapi bayinya tetap sudah ada di dalam pelukannya. Nah, ini yang menjadi viral, menjadi sebuah cerita rumah sakit ini. Kenapa angker? Dia kebingungan, dia berteriak. Akhirnya dia keluar, ternyata menyadari bahwa rumah sakit ini memang sudah terbengkalai lama. Nah, itu satu cerita. Lalu ada cerita lagi, ada seorang bapak-bapak yang katanya itu mengantarkan anaknya yang periksa di dokter kandungan, tapi ternyata ketika anaknya masuk sama bapaknya diperiksa, ternyata lalu dokter itu pergi. Setelah itu plas, dia seperti dibuka aura matanya, ternyata bapak sama anak itu ada di kamar mayat. Bapak itu bercerita katanya saat dia masuk ke rumah sakit ini terang benderang juga, seperti tetap ada kegiatan. Dokternya datang memeriksa tensinya segala macam, lalu tiba-tiba dokternya pergi. Nah, ketika dokternya pergi itu menutup pintu, lalu lampu mati sekejap. Setelah lalu berapa detik mati, lampu
terang lagi, ternyata bapak itu ada di kamar mayat. Nah, ada cerita misteri tentang seperti itu. Nah, di sini Raja Sulaiman ingin berusaha membuktikan fakta dan mitosnya. Betul nggak? Rumah sakit ini angker beserta cerita-cerita yang mengikutinya. Ya. Kita masuk. Kita naik. Ini kita langsung ke lantai 2. Kita langsung ke lantai 2. Terlihat lorongnya dari rumah sakit yang ditinggalkan, sepi, mencekam, hening, mistis, dan sedikit misterius. Raja Sulaiman akan masuk ke sana untuk memeriksa kamar-kamarnya, dan Raja Sulaiman dengan bantuan jin Raja Sulaiman akan berusaha menapak tilas atau mencari jejak di kamar mana ibu itu melahirkan seorang anaknya. Tapi ternyata anaknya lahir, bangun-bangun sudah pagi, ternyata rumah sakit ini terbengkalai. Yang jadi pertanyaan ibu itu, berarti aku itu yang melahirkan, membantu melahirkan, berarti siapa? Apakah jin, apakah genderuwo, ataukah makhluk lainnya? Ya, kita masuk ke sana. Ini kamarnya, ini kamar pertama. Tidak ditemukan jejak dari seorang ibu itu. Ini kamar kedua. Juga tidak ditemukan jejak itu. Kita harus masuk. Tidak ditemukan juga jejak ibu. Tidak ditemukan jejak, bukan di sini, juga bukan di sini. Ini kita mentok langsung terhubung sama toilet. Kanan ini toilet, sini juga toilet. Ya, Raja Sulaiman akan periksa satu persatu toilet ini. Nah, bosku, Raja Sulaiman saat ini di lantai 2 sini ternyata tidak ditemukan apa-apa, belum ditemukan apa-apa, baik dari arwah penasaran maupun dari makhluk halus. Raja Sulaiman belum bisa menemukannya. Kita nanti langsung turun aja ke bawah, melihat di mana jejak ibu itu dan di mana bapak itu tiba-tiba ada di kamar mayat ketika memeriksa kandungan dari anaknya. Tidak ada apa-apa di sini. Ya, kita lanjutkan. Lorongnya jelas terlihat. Kita langsung turun saja.
Terlihat lorong di lantai bawah juga dipenuhi dengan kamar-kamar, ya. Kita lanjutkan mencari jejak ibu itu ada di ruang mana. Di sini kosong, sini kosong, kosong juga. Nah, terlihat sekarang sudah banyak kelelawar. Di sini juga belum ketemu jejaknya dari seorang ibu itu. Banyak kelelawarnya ya sekarang. Begitu sayangnya ini rumah sakit, tapi belum ditemukan jejak ibu tersebut. Kita jalan lagi. Nah, disinilah tempatnya ibu itu. Bosku, di ruang ini Raja Sulaiman telah mencium aura, telah merasakan aura tidak sedap, telah merasakan hal-hal yang mistis. Dan di sini ada makhluk halus yang bersemayam. Di kamar ini ada arwah penasaran yang bergentayangan. Apakah mungkin ibu ini di sini saat melahirkan ditolong oleh seorang dokter yang berupa jin, ditolong oleh seorang perawat yang berupa kuntilanak? Yang jelas ibu itu ketika bangun mendapati dirinya di sini, mungkin ya ibu itu di sini bangun-bangun sudah tidak ada dokter dan tidak ada perawat, bahkan ini rumah sakit terbengkalai sudah lama. Mungkin di sini, mungkin Raja Sulaiman tidak bisa memastikan, tapi yang jelas di sini, di ruangan ini penuh dengan jin dan makhluk halus. Arwah penasaran pasti ada. Sudah ada 2 arwah penasaran yang tadi melototi Raja Sulaiman. Nanti Raja Sulaiman tunjukkan di mana arwah penasaran yang melototi Raja Sulaiman tersebut. Yang jelas ini ruangan ini mungkin yang menjadi ibu itu ditolong oleh jin maupun makhluk halus untuk melahirkan. Ya. Nah, di sini tadi Raja Sulaiman melihat makhluk halus berdiri di sini. Tadi Raja Sulaiman saat sebelum masuk kamar, Raja Sulaiman melihat makhluk halus berdiri di sini. Ada 2 arwah penasaran. Tapi setelah Raja Sulaiman ke sini, ternyata hilang lagi. Kita cari di kamar mandi ini. Di sini ada genderuwo 1, semoga nampak. Ada genderuwo 1 di sini duduk. Genderuwo itu sedang menatap kita dengan kuku-kuku tajamnya, dengan mata merah, juga dengan rambut yang sedikit gimbal. Dia merangkak, bergelantungan. Di sini semoga kamera menangkap ya. Raja Sulaiman melihat di sini ada genderuwo 1.
Di sini ada pocong satu juga. Di sini ada pocong satu juga, sedang duduk saja, diam, berdiri. Coba ya Raja Sulaiman praktekkan ya. Semoga kamera menangkap. Coba Raja Sulaiman praktekkan. Seperti begini saja. Seperti begini saja pocongnya. Ini ada di belakang Raja Sulaiman pocongnya. Tapi mereka di dimensi lain. Mereka tidak bisa menembus Raja Sulaiman, juga Raja Sulaiman tidak bisa menembus mereka. Kita dimensi lain, tapi Raja Sulaiman bisa melihat di belakang Raja Sulaiman adalah pocong yang berdiri saja, diam, tidak mengganggu. Semoga kamera melihat ya. Semoga kamera melihat dengan frekuensi yang sama. Semoga. Tapi yang jelas di belakang Raja Sulaiman ada sebuah pocong berdiri begini saja, diam. Dengan keheningannya dia diam, dengan kesendiriannya diam, dengan kemandiriannya dia tidak membutuhkan siapa-siapa. Pocong, makhluk halus berbentuk pocong, tidak membutuhkan siapa-siapa. Ya, lanjut. Nah, kosong, ada kosong, tidak ada apa-apa. Kita masuk. Nah, menurut Raja Sulaiman, disitulah kamar mayatnya, karena ini bagian akhir dari kamar mayat yang terpisah bangunannya. Disitulah menurut Raja Sulaiman kamar mayatnya. Yang terjadi mitos, bapak mengantarkan anaknya periksa ke dokter kandungan, diperiksa di situ, lalu dokter kandungan pergi, lampu mati sebentar, begitu bapak itu kaget, ternyata dia sudah ada di kamar mayat. Ya, kita lanjutkan. Tuh kamar mayat sini nih. Tuh kamar mayatnya sini, entah itu apa. Kita matikan bentar. Itu bentuk apa itu? Ada dedek-dedek sini aja. Coba Raja Sulaiman masuk. Ternyata menyerupai pocong, menyerupai bentuk dari seorang mayat. Ternyata setelah Raja Sulaiman buka kakinya, semoga ternyata hanya sebungkah kayu yang diselimuti oleh kain putih. Kita lihat ini bentuk kepalanya, ada bantalnya segala macam. Kita buka, coba apakah ini kepala manusia atau kayu. Ternyata ini bentuk kayu juga. Nah, di sini bosku, Raja Sulaiman akan berusaha membayangkan. Raja Sulaiman akan berusaha membayangkan bapak itu beserta anaknya sedang duduk di mana. Kalau menurut cerita bapak itu, dia duduk di bekas untuk mencuci mayat. Berarti ini berarti ini memang air untuk mencuci mayat. Setelah dari sini ada airnya penuh, lalu mayat itu akan dibasuh di sini untuk dibersihkan, untuk diurapi, untuk didoakan oleh dokter atau perawat, bahkan oleh ahli waris sebelum dibawa pulang ke rumahnya. Jadi ini ruangan ini, tembok ini memang sangat magis, karena ruangan ini telah mungkin ratusan kali atau bahkan ribuan kali untuk membersihkan, mensucikan mayat-mayat yang telah meninggal untuk menghadap kepada Tuhannya. Jadi ini memang
sangat magis. Ada satu tantangan, tapi Raja Sulaiman tidak mau menjalankannya. Tapi bagi para bosku yang mau menjalankannya, untuk uji nyali, cobalah untuk tidur di sini. Tidur di sini. Mempraktekkan seperti mayat, tidur di sini, dah sendirian saja. Bosku pasti akan mendapati hal-hal yang gaib, hal-hal yang amazing, hal-hal yang ajaib, bahwa ternyata dunia lain itu memang betul-betul ada. Kita hidup di sini tidak sendirian. Tidur sini saja, pasti bosku akan mendapati hal-hal gaib tersebut. Raja Sulaiman dulu pernah mempraktekkan saat Raja Sulaiman masih senang-senangnya untuk menuju ke hal-hal yang gaib seperti itu. Nah, bapak itu di sini ya, dia beserta anaknya di sini. Ternyata begitu buka mata, dokternya pergi, dikira ini tadinya meja, ternyata dia mendapati ini sebuah jamban untuk air. Saat dia diperiksa dokter, taunya ini meja. Dokternya duduk di sini dokternya. Begitu dokternya selesai memasangkan tensi atau memeriksa tensi anaknya, dokternya pergi sebentar, dokternya menutup pintu, langsung terasa gelap. Begitu bapak itu sama anak itu kaget, matanya melek lagi, ternyata dia ada di kamar mayat. Ngeri. Seperti itu mitosnya. Begini bosku, kembali lagi ke soal fakta dan mitos. Memang di sini namanya kamar mayat, pasti tetap ada penunggunya, tetap ada makhluk halus, tetap ada arwah penasaran yang pada di sini. Tapi seperti biasanya, mereka tidak mengganggu, mereka tidak menggoda, mereka juga diam saja menunggu akhir zaman ketika dipanggil kita semua menuju ke Tuhannya. Seperti itu bosku ya. Rumah sakit ini pada dasarnya angker, cuman yang paling angker adalah di kamar tadi yang Raja Sulaiman tunjukkan, dan di sini. Siapapun yang berani tidur di sini, ingin belajar tidur di sini, silahkan. Mumpung ada kamar mayat ini, untuk membuktikan bahwa bosku pasti akan mendapatkan hal-hal gaib, hal-hal aneh. Pasti bosku akan terlempar ke dunia lain, lalu seketika bosku akan mengetahui bahwa ternyata kita di dunia ini tidak sendirian. Banyak teman-teman kita juga. Betul ya bosku ya. Nah bosku, tentang fenomena keviralan hal tersebut telah Raja Sulaiman ulas di Rumah Sakit Bangli. Memang disinilah berkumpulnya jin, berkumpulnya makhluk halus, dan berkumpulnya arwah penasaran. Seperti itu. Demikian yang bisa Raja Sulaiman sampaikan. Raja Sulaiman telah membongkar tentang betapa angkernya Rumah Sakit Bangli yang ditinggalkan tersebut. Begitu Raja Sulaiman ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga arwah-arwah penasaran yang ada di sini senantiasa kembali ke Tuhannya, kembali ke Allah kita untuk menunggu di akhir zaman. Seperti itu. Raja Sulaiman doakan sebentar. Nah bosku, Raja Sulaiman telah berdoa untuk mereka ya. Ya kita lanjut, kita segera keluar dari sini biar auranya segera hilang. Raja Sulaiman akan berlari ke
Karena bagaimanapun juga hal-hal buruk harus segera kita tinggalkan. Hal-hal buruk harus segera kita tinggalkan. Nah, jangan lari. Ya.